Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, gimana nih kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada saat ini, kalian tetap selalu sehat ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kesebangunan dan kongruen. Simak baik-baik ya videonya. Jadi, materi untuk kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kongruen. Nah, kira-kira dari gambar di sini nih, kalian bisa tahu nggak mana bangun yang dikatakan kongruen, mana bangun yang dikatakan sebangun? Coba tebak deh dari gambar di sini nih, di sini kalian bisa tebak nggak mana sih yang sebangun dan kongruen? Gimana? Jawaban kalian sudah ada belum? Kalau ada, kita cocokkan ya dengan jawaban ibu. Simak baik-baik penjelasan ibu. Nah, gimana jawaban kalian? Nah, sekarang kita cocokkan ya jawaban kalian dengan jawaban ibu. Dua bangun dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Ayo, tadi siapa yang menebak kalau tiga gambar ini adalah gambar sebangun? Kalau kalian tebakannya sama dengan jawaban ibu, berarti kalian hebat nih. Jadi kalau sebangun itu adalah bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Sedangkan kongruen, jadi dua bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukurannya yang sama. Jadi, tadi yang menjawab gambar SpongeBob, gambar papan catur, dan gambar lantai. Kalau kalian tadi menjawab ini adalah bangun-bangun yang kongruen, berarti kalian hebat nih. Jadi, perbedaan dari sebangun dan kongruen adalah kalau sebangun, dia bentuknya sama, tetapi ukurannya beda. Kalau kongruen nih, semua ukurannya sama, dari bentuk sama ukuran. Sudah paham ya perbedaannya? Oke, kita lanjut. Syarat untuk dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian, seletak atau sama besar. Seletak ini posisinya sama. Maksudnya gimana, Bu? Nah, ini lihat nih. Contoh sudut yang seletak sama besar. Jadi ini yang posisi sebelah kiri atas sama dengan yang ini. Yang sebelah kanan atas sama dengan yang ini. Kemudian yang sebelah kiri bawah sama dengan yang ini. Dan yang terakhir kira-kira yang mana? Nah, yang terakhir adalah kanan bawah sama besar dengan yang kanan bawah. Jadi syarat pertama adalah sudut yang bersesuaian, seletak sama besar. Kemudian yang kedua adalah syarat sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Artinya sebanding adalah mempunyai perbandingan yang sama. Yang mana, Bu, contohnya? Contohnya yang mana? Dilihat nih. Nah, itu sisi yang bawah, dia akan sama dengan sisi yang bawah kalau dibandingkan. Kemudian sisi yang kedua. Nah, sisi sebelah kiri akan sebanding dengan sisi yang sebelah kiri juga. Kemudian yang ketiga. Nah, sisi sebelah atas akan sebanding dengan sisi sebelah atas. Dan yang terakhir kira-kira yang mana? Oke, yang terakhir, sisi sebelah kanan akan sebanding dengan sisi sebelah kanan. Jadi dua syaratnya ya. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuktian dari dua bangun datar dikatakan sebangun. Tadi syarat yang pertama,
jika sudut-sudut yang bersesuaian seletak sama besar. Tadi seletak artinya adalah posisinya sama. Nih, 115 derajat sama dengan ini. Sudut F sama dengan sudut B. Sudut G sama dengan sudut C. Kemudian sudut H sama dengan sudut D. Nah, di sini dalam PowerPoint Ibu tuliskan dengan 3 huruf. Kalau ada 3 huruf untuk menuliskan sudut, yang kita baca adalah yang di tengah. Huruf yang di tengah itu adalah melambangkan sudut yang kita maksud. Kalau besar sudut DAB berarti sudut yang kita maksud adalah sudut A, berarti yang ini. Kemudian sudut HEF berarti sudut yang kita maksud adalah sudut E, berarti sudut yang ini. Nah, berarti ini kan sama nih. Sudut A sama dengan sudut E. Jadi bisa ditulis besar sudut DAB sama dengan besar sudut HEF. Sama kan? A sama dengan E. Kemudian besar sudut ABC akan sama dengan besar sudut EFG. Kita lihat ini kan sudut B sama sudut F. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut B di sini, sudut F di sini. Sama kan? Nah, ini juga sama, sudut G sama dengan sudut C, sudut H sama dengan sudut G. Kemudian, setelah sudut kita buktikan ternyata sama besar, sekarang kita buktikan tentang sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, tadi kan Ibu bilang sisi yang posisinya sama. Jadi misalkan ini kan gambarnya sudah sama nih letaknya, kita tinggal lihat nih, kalau posisi kiri kita bandingkan juga posisi kiri, posisi atas, sisi atas, sisi kanan, sisi kanan. Berarti kalau kita tuliskan jadi AB, sisi yang atas, kita bandingkan dengan sisi yang atas juga EF. Nah, kemudian sisi BC kita bandingkan, ini BC kan berarti posisi kanan, kita bandingkan dengan FG. Kemudian sisi CD ini yang di bawah kita bandingkan dengan GH. Dan terakhir sisi DA kita bandingkan dengan HE. Sama kan? Nah, ini penting nih. Kalau mau membandingkan sesuatu, kita harus mulai konsisten. Artinya apa? Kalau kalian yang di atas ini, sisi yang kalian tulis duluan ini, kalau diambil dari trapesium sebelah sini, semuanya akan mulai dari trapesium sebelah sini. Jadi nggak boleh setelah, misalkan ya, kan ini AB dibanding EF. Kemudian yang kedua, kalian milih EH dibanding AD, itu nggak boleh. Kalau kalian mulai dari yang kecil, seterusnya mulai dari sini. Jadi AB sebanding dengan EF, kemudian AD sebanding dengan EH, kemudian DC sebanding dengan HG. Jadi harus konsisten. Kalau dibandingkan, hasilnya akan 1/2. Kita cek ya, AB kan 4 dibanding dengan 8. 4/8 kalau dikecilkan jadi 1/2. Kita cek lagi, BC sama FG 5 dibanding 10, jadi 5/10. 5/10 kalau dikecilkan jadi 1/2. Jadi semua ini kalau hasilnya 1/2 maka dikatakan sebanding. Jadi kira-kira kesimpulannya apa nih? Kalau dia memenuhi syarat pertama, sudutnya sama besar, kemudian sisi yang bersesuaian itu sebanding, kira-kira kesimpulannya apa nih? Nah, berarti dua bangun datar ini adalah sebangun. Untuk menuliskan sebangun cukup ditulis dengan simbol ini. Jadi nggak usah ditulis sebangun gitu ya, terlalu lama. Jadi kesimpulannya adalah bangun segi 4 EFGH sebangun dengan ABCD. Sudah paham ya bagaimana menentukan atau membuktikan dua bangun datar yang sebangun? Kita lanjut. Nah, ini penting nih.
Dua bangun datar sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun. Jadi posisinya mau bentuk seperti ini, kalau dibuktikan dia sebangun memenuhi syarat, ya pasti sebangun. Atau posisi begini, atau posisi begini. Jadi posisi tidak menentukan atau tidak mempengaruhi dia sebangun atau tidak. Yang penting syaratnya adalah itu tadi, sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi yang bersesuaian itu sebanding. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk contoh. Ada 3 persegi panjang. Yang ditanyakan adalah apakah ABCD berarti yang ini ya, ABCD sebangun dengan KLMN, berarti yang besar. Nah, kira-kira masih ingat nggak syarat sebangun tadi? Nah, kita tulis dulu biar nggak lupa. Jadi syarat sebangun yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian itu sebanding. Sekarang kita cocokkan dulu sudut, kita cari sudutnya ya. Nah, sekarang kita cocokkan sudutnya. Sudut A sama dengan sudut K. Kenapa? Karena persegi panjang itu sudutnya semuanya 90 derajat. Sudut B juga begitu, sama dengan sudut L. Sudut C sama dengan sudut M. Sudut D sama dengan sudut N, karena 90 derajat. Jadi syarat pertama sudah memenuhi. Sekarang tinggal syarat kedua, cari sisi yang bersesuaian. Sama seperti tadi, ibu mulai dari sisi yang persegi panjang kecil. Jadi AD akan sebanding dengan mana kira-kira? Nah, NK ya. Kemudian AB sebanding dengan KL. Kemudian CB sebanding dengan LM. Kemudian CD sebanding dengan MN. Sekarang kita tinggal tuliskan angkanya, 3 dibanding 9. Ini ya, 3 dibanding 9. Kalau kita kecilkan berarti 1 dibanding 3. Kita cek yang lain, 5 dibanding 15. Ini ya, 5 dibanding 15. Kalau kita sederhanakan akan menghasilkan 1 dibanding 3. Nah, karena dia sama nih, sama-sama menghasilkan 1/3, maka syarat yang kedua dia memenuhi. Jadi jika memenuhi syarat pertama dan yang kedua, kira-kira kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah ABCD sebangun dengan KLMN. Oke, gimana? Sudah paham kan? Gampang banget. Oke, sekarang contoh soal kedua. Apakah ABCD, berarti yang kecil, persegi panjang yang kecil, sebangun dengan PQRS, berarti persegi panjang yang ini ya. Sama seperti tadi, kita buktikan dulu sudutnya. Untuk sudut, karena ini persegi panjang, sudut A akan sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut I, sudut C sama dengan sudut R, sudut D sama dengan sudut S. Karena sudutnya semuanya sama, maka syarat pertama memenuhi. Kemudian yang kedua kita buktikan sisinya. Kita cek ya, sisi AB akan bersesuaian dengan PQ. Kita langsung ya, AB sama PQ, 5 dibanding 10. Ini ya, 5 dibanding 10. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 5, jadinya 1 dibanding 2. Kemudian kita bandingkan yang sisi AD dibanding dengan sisi PS, berarti 3 dibanding 5. 3 dibanding 5 kita sederhanakan, tetap jadi 3/5 atau 3 banding 5.
Karena hasilnya tidak sama, yang satu 3:5, yang satu 1:2, maka syarat 2 tidak terpenuhi nih. Jadi kesimpulannya kira-kira apa? Benar, kalau persegi panjang ABCD tidak sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selalu ingat ya, taati protokol kesehatan, ingat 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu. Pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu. Jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu. Pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu, jangan deketan dulu. Pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah. Mampir-mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah, bersih-bersih segera. Supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga. Agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Selalu semangat, selalu sehat, supaya kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan yang selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan baru.